ya, senjatanya dia kena ke bebatuan untuk bisa nembak ke arah bagian depan. Ya. Daebot sudah mulai terpantau juga kali ini lagi-lagi diberikan sebuah pressuring juga bermain dari bagian luar untuk Geekfam. Sejauh ini kita lihat mereka juga punya kesempatan untuk bermain di Livi kalau match kali ini bagus mainnya. Kalau mereka mengumpulkan total poin yang cukup banyak untuk bisa merangsek naik menuju ke top 12 pastinya ya. Karena untuk saat ini posisi mereka masih berada di bawah. Tapi pastinya itu akan mereka usahakan seperti halnya dari tim Genesis Dogma Gits yang hanya meninggalkan 2 punggawa aktif saja. Mereka akan mengusahakan segala macam cara untuk tidak tereliminasi di awal-awal seperti ini. Itu pastinya adalah hal yang paling buruk untuk mereka saksikan. Tetapi nampaknya dari Nichil terkena damage yang cukup signifikan, on point banget. Itu barusan granat yang dilontarkan oleh Audrey. Tetapi dari sisi belakang ternyata Linkslah dari tim GPX yang mendapatkan eliminasi tersebut. Wow, GPX lagi benar-benar kejar setoran poin juga ya Don ya. Iya. Kalau lo lihat udah ngumpulin 4 elimination point dari mereka berhasil untuk memulangkan NFT secara utuh dan mereka lagi mode pengen ada di pucuk, pengen merebut kembali tahta mereka yang sebelumnya mereka dapatkan, tapi ternyata Booms menolak untuk menyerah sebagai last man standing. Masih ada usaha fight dan perlawanan yang sedang dipertunjukkan kali ini, tapi ternyata dari Simoy sudah mulai mendekat ke arah bagian depan berusaha untuk screening out through the smoke. Masih belum connect peluru-pelurunya, tapi 3 player dari Geekfam sudah mulai datang dan mendekat kembali ke arah Booms. Ayo mau kemana? Booms sudah mulai dijepit depan, belakang, kiri, kanan, tapi Booms masih belum terdeteksi dan ini dia akhirnya dari Genesis Dogma harus mengalami sebuah kepahitan untuk pulang cukup dini. Ya, cukup dini di posisi ke-15 untuk saat ini. At least mereka mendapatkan 1 eliminasi poin untuk mereka tabung nantinya. Tetapi pastinya peperangan pun juga akan terus-terusan berjalan, bergulir karena kita bisa melihat circle yang condong menuju ke sedikit tengah tetapi sedikit ke bagian-bagian barat. BNW mereka harus berpikir juga bagaimana caranya mereka masuk. Meanwhile di depan mereka juga terdapat tim DG. Barrier akan menjadi palang depannya untuk membuka jalan tersebut. Tetapi ternyata Morph yang kali ini juga akan mencari cara untuk bisa masuk ke dalam circle dan juga mencari posisi Wena. Mereka pun juga tadi sempat dihalau oleh beberapa tembakan yang good for Morph sendiri, tidak nyangsang ke bagian tubuh mereka. Sejauh ini masih melihat saling zoning out satu sama lain, saling memberikan pressuring aja ke sesama tim lawannya karena pada akhirnya zona sudah mulai mengecil kembali. Nggak banyak waktu yang mereka miliki juga untuk bermain in the blue. Kalau misalkan dilihat dari kata-kata kanan, in the blue alias blue zone. Dan yang menarik di sini, di area Rumah Dewa ada fight antara GPBR dan juga Skylights Gaming kan yang masih bertahan sejauh ini seorang diri saja menahan pergerakan laju dari teman-teman Skylights Gaming. Smith dari bagian bawah sudah mulai menembak arah bagian atas tapi tidak ada perlawanan. Kian berhasil untuk mendapatkan 2 player secara sekaligus dan pada akhirnya berhasil dibayarkan oleh player ketiga dari Skylights Gaming. Tapi untuk GPBR sedikit terlambat nampaknya untuk melakukan backup. Ciel dan juga Hades menggunakan kakinya untuk mendekat ke arah Rumah Dewa. Iya, ini posisinya berarti 2 versus 2 untuk mereka berduanya. Jersey pun juga ditumbangkan dari tim SG. Dengan begitu mereka harus bekerja ekstra keras banget untuk tim SG sendiri untuk bisa membalikan keadaan untuk saat ini karena pastinya Blue Zone pun juga sudah mulai menyekek mereka. Smith pun juga nggak bisa lolos dari jeratan Blue Zone, tetapi hello ada Hades di belakang sana yang dimana dia membukakan tembakannya tetapi dialah yang knockdown duluan. Dan ini dia pemain-pemain dari tim GPBR yang kali ini benar-benar dalam keadaan kritis. Mereka langsung ngacir, kocar-kacir guna untuk menyelamatkan diri mereka. Kedua tim ini dapetin apa ya, bisa dibilang kayak disadvantage ya. Karena Blue Zone-nya juga udah mulai bergerak, sudah mulai turut andil antara keduanya. Dan Pinky mau nggak mau lagi berupaya untuk kabur. Dikejar oleh Jerome Ciel. Jerome Ciel berlari ke arah bagian atas, mencari kembali di mana letak keberadaan dari Pinky. Sama-sama melakukan healing terlebih dahulu, tapi mobilnya Pinky meleduk. Ditembak sama Hans For You. Sangat disayangkan Skylights Gaming kembali turun. Sayapnya patah kembali untuk di minggu kedua. Bener deh, gue pengen banget Skylights Gaming di minggu ketiga harus step up sih. Iya, harus banget sih supaya kita bisa melihat
aksi dari mereka pastinya ya nanti di grand final, dan itu adalah harga mati menurut gue juga untuk tim Skyless Gaming. Tetapi nampaknya kita akan melihat peperangan selanjutnya yang akan terjadi, yang akan pecah kali ini, karena kalau kita intip dari arah minimap masih banyak tim yang berada di luar dari zona sendiri. Terutama juga kali ini dari tim GPX yang bisa melihat keadaan atau keberadaan dari tim Geek di belakang sana atau di depan sana lebih tepatnya. Diberikan beberapa pressure, tembakan-tembakan yang benar-benar mematakan dari tim GPX. Tetapi untuk saat ini masih ada jarak antara mereka. GPX langsung bergerak maju ke arah bagian depan, menginginkan supaya bisa masuk ke dalam circle, tapi masalahnya ini udah padat banget sih. HFX yang punya advantage paling besar, punya compound, punya dapat circle juga, tapi ada gerakan terobos aja lah menuju ke arah bagian depan. Bosku pun tertangkap dan nampaknya dari Geek Fam mampu melakukan perlawanan yang cukup keras kali ini dari Geek Fam. Tidak bisa dipulangkan secara mudah. GPX kapaknya hancur satu persatu, hanya tersisa Rosemary seorang diri, dan ternyata mode GPX mengejar poin pun dipulangkan, tidak berhasil untuk mendapatkan poin yang sangat-sangat maksimal. Wah, sayang sekali dengan begitu poin mereka stuck di situ, dan pastinya beberapa tim di bawahnya masih bisa untuk mengejar poin dari tim GPX. Salah satunya adalah mungkin tim yang sekarang kita bisa melihat aksi mereka, RRQ. Morse kali ini diberikan punishment yang benar-benar menyakitkan dari tim Aura, dan ada backup yang akan dilakukan oleh tim RRQ, tetapi mereka bakalan diberikan pressure demi pressure yang non-stop, yang tidak ada habis-habisnya dari tembakan dari beberapa utility yang dilontarkan juga. Ini memporak-porandakan pertahanan dari tim RRQ. Mereka nggak sama sekali dikasih nafas segar oleh tim yang sekarang sedang melihat ke arah mereka. Nggak bisa bergerak kemana masih. RRQ dicepit, di burger, di sandwich oleh Geek Fam dan juga Aura. Dari kiri ada, dari kanan ada. Mau kemana RRQ? Posisinya juga terbuka dengan sangat lebar. Terlebih dari Cimoy juga bakal ikut-ikutan maju ke arah bagian depan juga mencari di mana kalau letak player-player dari RRQ. Satu player terakhir di depan sana masih ada Asa, masih belum terdeteksi. Tapi kayaknya dari Morph sudah dipulangkan. Asa pun tersisa sendirian saja. Morph yang ternyata harus balik terlebih dahulu. Asa masih punya Asa di tengah-tengah antara Geek Fam dan juga Aura, terjepit tapi masih bisa bersembunyi di antara smoke, namun tidak untuk waktu yang lama. Langsung dipulangkan begitu saja Cimoy. Last man standing dari Geek Fam juga lagi berupaya untuk fight habis-habisan, struggling keras, tapi ternyata pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Naga dari Aura masih menyala. Iya betul sekali, apalagi tadi juga ada Blue Zone yang benar-benar menggelitik dan juga mematikan ke arah pemain-pemain yang sekarang sedang berdansa di bagian-bagian zona. Tetapi kita ngintip ke arah tim BTR, mereka sudah mengumpulkan 5 total eliminasi poin, dan nampaknya posisi mereka untuk saat ini masih diungguli oleh zona. Oh, di Tenggara kan itu? Biru kan? Iya betul sekali, Pawang Jona. Oh my lord. Ya. Ternyata Pawang Jonanya masih ada di BTR, berarti we'll see apakah BTR masih bisa melakukan eksekusi sampai kelas gamenya atau tidak, karena walaupun dapetin zona, tinggal gimana caranya dia melakukan eksekusi. Lihat bagaimana dari Loxi bisa mendapatkan beberapa kepala-kepala juga dari BNW, sedikit tertekan nampaknya, nggak bisa turun gunung dengan sangat mudah, karena kalau kita lihat dari bagian minimap, BNW perlu turun gunung, mereka perlu melakukan setup juga, dan terus-menerus semua tim, semua lawan-lawan yang di zoning out oleh BTR. Iya, ini gue kayak deja vu sih melihat pergerakan yang dilakukan oleh BTR, bahkan satu persatu DG pun juga dieliminasi kali ini oleh tim BTR. Onyx pun kali ini juga menjadi mangsa selanjutnya untuk mereka, dan nampaknya di sisi bagian atasannya kita bisa melihat adanya tim BNW yang juga sekarang sedang kesulitan, sedang kewalahan, tetapi di atas ada Aura juga nih yang nampaknya masih menyala api-apinya di atas sana. Ya, bermain di bagian high ground untuk Aura itu sendiri, dan mereka masih touchdown ke dalam zona, masih masuk ke dalam zona juga. BNW nampaknya kesulitan untuk bisa masuk, tapi ternyata ada sebuah tembakan sedikit nyasar juga ke arah bagian depan. Satu persatu player-player dari BNW juga turu, dan dari Sinon pun berusaha untuk mendapatkan satu persatu player-player, tapi ternyata ada balasan yang juga merupakan dari Aura. Aura turut ikut campur, tapi temennya mulai pindah-pindah ya Bunda. Mulai Iya, banyak Bunda. sekali fight-fight yang terjadi juga. Dari BTR kembali mendapatkan mangsa yang sangat nikmat, tinggal menjadi watchtower aja. Deja vu cuy, Deja vu, serius deja vu. gue deja vu banget ngelihat ini, dan barusan lagi ya kejadiannya dari tim BTR berhasil untuk menyapu bersih tim-tim yang berada di depan mata mereka. Tetapi kita akan lihat selanjutnya, ini mungkin akan terjadi peperangan antara tim Onyx dan juga tim Aura sesaat lagi, karena Jason akan menjadi garda terdepan, menjadi frontliner untuk tim Aura, mencari, mensweeping ke bagian defensive area dari tim Onyx.
Yes, sejauh ini Jason sedikit ngerem ya, Ya. nggak mau tergesa-gesa karena satu playernya tertahan di bagian belakang sana, ngepick sedikit, tarik mundur lagi, nggak jadi langsung maju ke arah bagian depan, tapi ternyata wing dari Jesse, ada sebuah frag grenade yang sudah mulai dilontarkan, membuat entry fragger dari Aura sedikit tertahan, nggak berani untuk tergesa-gesa maju ke arah bagian bawah, tapi ternyata ini adalah posisi yang sangat terbuka sebenarnya untuk kedua tim, dan Ya. mereka semua belum touchdown ke dalam circle-nya, so we'll see apakah yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari Aura dan juga Onyx. Meanwhile ada Watchtower di sana, BTR atau Bigetron Red Alien yang standing strong dengan 8 eliminasi poin, bahkan mereka mau pemain-pemain dari tim HFX, tapi war antara Aura dan juga Onyx pun kali ini benar-benar nggak bisa kita tinggalkan keseruannya, karena pastinya mereka harus mengclearing area mereka satu persatu. Tetapi pemain-pemain dari tim BTR akan keluar dan mungkin langsung aja naik-naik ke puncak bukit. Ini kayaknya lagi mode hunting point gak sih dari Iya. BTR itu sendiri. Robotnya lagi panas-panasnya. So let's go teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Kita tembusin 100.000 picis like supaya 100% offline ya teman-teman semua. Karena masih ada 4 tim yang bertarung di sini. Ada BTR, Aura, HFX dan juga Onyx. Dan ini adalah pertarungan yang sangat menarik karena satu, tempatnya open field. 2, obstacle-nya minim banget. 3, ada banyak sekali terrain yang bisa dimainkan. Walaupun memang kalau kita lihat dari BTR yang lebih percaya diri untuk maju ke arah bagian depan. Walaupun Harvest berusaha untuk pede nembak ke arah bagian Aura, tapi ternyata counter shoot yang lebih menyakitkan datang dari teman-teman lawannya. Namun demikian kita melihat dari Aura, last man standing JXC. Apa yang bakal dilakukan? Tapping ke arah bagian depan karena hanya menggunakan mini 14-nya. Belum mengganti senjata dan kali ini M4 sudah mulai di tangan dari seorang JXC. Zona sudah mulai bergerak juga. Posisi sangat terbuka. JXC nampaknya akan menjadi last man standing kali ini. Iya, karena Jason langsung aja bisa tereliminasi oleh pemain dari tim Bigetron Red Alien untuk saat ini. Jaxi sebagai the last man standing berhasil untuk memberikan impact yang luar biasa ke arah salah satu pemain tim Onyx dan berhasil untuk mendapatkan 1 eliminasi poin tambahan untuk timnya. Dan Jaxi masih bertahan untuk saat ini walaupun dengan setitik darah terakhir. Wow, kalau gue lihat dari sosmed juga Jaxi lagi ulang tahun nih. Kayaknya lagi ada Wow. api-api membara, tapi yang lagi membara di sini adalah Bigetron Red Alien dengan 40 dan sebuah nades. Connect! Wow, bukan nades melainkan sebuah vehicle explosion meledakkan match terakhir. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens again.